Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Yang pertama ada Elsa, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya direkomendasikan buy, level support yang bisa diperhatikan di 400 hingga 450. Kemudian saham pilihan kedua ada ESA juga direkomendasikan buy 550 dari sisi support dan resisten hingga ke 700. INKP juga direkomendasikan buy 8.200 hingga 10.000. Sementara untuk dari konstruksi BUMN Karya ada PT PP juga direkomendasikan buy 545 hingga 660. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Berlian Joveni selaku Head of Sales and Branch Koordinator RHB Sekuritas. Pak Berlian, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan untuk Elsa, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya untuk Elsa. Target Anda lebih ke arah 450 ini sampai kapan Pak Berlian? Halo Pak, di unmute Pak. Ya, thank you, Mas David. Untuk Elsa, kita melihat dalam waktu dekat, kalau apabila harga minyak juga mulai menaikkan kembali, maka Elsa untuk mudah untuk kembali ke level 450, Mas David. 1 bulan ke depan. Oke, 1 bulan ke depan. Untuk Elsa, penutupan hari ini di 414, melemah di 0,96%. Tadi dari sisi support yang bisa diperhatikan di 400, cukup tipis dari posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Selain dari Elsa, Anda juga rekomendasikan ESA, kondisi berbeda untuk ESA hari ini tampaknya mengalami penguatan yang cukup signifikan di 6,14% dan ditutup di level 605. Dan tampaknya juga pembalikan arah signifikan hari ini, Pak Berlian, setelah di perdagangan hari sebelumnya, ESA mengalami tekanan yang cukup dalam. Betul sekali Mas David, dan kita juga melihat untuk hari ini ditutup dengan volume yang lebih tinggi dibandingkan hari kemarin. Nampaknya lebih dari 100% kenaikan volumenya. Dan sebagai level support ada di level 550 untuk Elsa ini. Untuk ESA maksud saya, kemudian dengan level resisten pertama ada di level 640. 640 hingga ke 700. Tapi dari perdagangan di beberapa bulan terakhir di September sempat ke 800, kemudian posisi saat sekarang ini ada di 500-an hingga 600-an. Apakah Anda melihat pelemahan yang terjadi terutama di 3 bulan terakhir masih cukup wajar setelah sebelumnya sempat bergerak di atas 800-an? Masih cukup wajar Mas David apabila kita melihat lagi lebih panjang lagi, bahkan sempat di level 1.600 ya untuk saham ESA ini, dan penurunan di level ini dengan catatan kenaikan harga amoninya sendiri nampaknya menjadi peluang yang cukup menarik bagi bottoming level di level-level saat ini. Baik, penutupan di 605 menguat di 6,14%, cukup signifikan di sesi kedua hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada INKP juga direkomendasikan buy. Ini juga cukup menarik, Pak Berlian, untuk INKP sebelumnya sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, lagi-lagi kinerja di kuartal ketiga ini tampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun dalam beberapa perdagangan terakhir, INKP kembali mencoba untuk bangkit dan mengejar dari posisi pelemahan yang sudah disentuh sebelumnya. Di 8.200 sekarang sudah di 85, Pak Berlian? Ya, betul sekali Mas. 1 minggu terakhir ini memang terjaga sekali ya di level 8.300, 8.500 ini. Jadi nampaknya 8.200 kemarin akan susah untuk ditembus kembali. Ditambah juga dengan penguatan fundamental, meskipun laporan kuartal 3 ini kurang menarik, namun dari sisi fundamental tim riset kami pun melihat ke depannya bahkan di tahun 2024 ini akan kesulitan untuk memenuhi demand. Jadi artinya memang akan mendapat limpahan cuan atau profit dari sisi laporan keuangannya di tahun depan. Oke, apa yang mendukung kira-kira Pak Berlian? Apakah memang pelaksanaan pemilu ataupun juga ada aspek-aspek lainnya? Salah satunya adalah pelaksanaan pemilu, dan kemudian yang kedua mungkin demand dari yang kita lihat ya, ekonomi dari China sendiri pun meskipun apa yang masih tertekan, tapi sebetulnya sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jadi secara umum kita masih melihat untuk permintaan akan taper ini masih akan cukup menarik ke depannya, Mas David. Baik, buy di level berapa dengan penutupan 8575 hari ini? Mendekati level support apabila besok memang ada koreksi, maka disarankan untuk membagi rasio atau money managementnya sampai ke level supportnya di level 8.200 dengan catatan
Pertama, level resisten pertama ada di level 9.000 dan berikutnya ada di 10.000. Ini keduanya adalah angka psikologis, Mas David. Oke, penutupan hari ini di 8575 direkomendasikan masuk ketika koreksi terjadi, profit taking di 8.200. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari konstruksi BUMN Karya. Anda lebih menjagokan untuk PTPP. Analisisnya Pak Berlian? Ya, yang pertama, ini kalau kita lihat secara risk reward dari teknikalnya, nampaknya cukup menarik, Mas David. Yang pertama, di level support yang itu ada di level 540. Jadi di penutupan 575 ini ke 540 mungkin cuma sekitar 35 poin untuk cut loss-nya. Sementara untuk level resisten yang pertama, memang ada level yang cukup kecil sebetulnya di level 620, namun untuk menguji level resisten berikutnya kurang lebih di level 660 atau sampai 700 sekalipun, itu akan terbuka peluang makin lebar lagi. Dan berikutnya ini adalah proksi untuk IKN ya, Mas David ya. Dan dari semua saham konstruksi, PTPP ini adalah yang paling besar sebetulnya profitabilitasnya. Jadi kita masih melihat PTPP ini masih cukup menarik untuk diakumulasi di level saat ini. Baik, 575 melemah di 1,71% di penutupan sesi kedua. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Elsa, ESA, INKP, dan juga PTPP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Berlian, kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Berlian, kita lanjutkan kembali. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Anggiat dari Bekasi. Menanyakan saham PGEO, Pak, sudah koreksi dalam 3 hari terakhir. Hari ini juga kembali koreksi dalam nyangkut di 1.350. Bagaimana analisisnya? Penutupan hari ini di 12.55. Secara chart, memang kita melihat ada support berikutnya di level 1150, Mas David. Namun alangkah baiknya apabila menggunakan trailing stop, dari level 13.50 ini saya lihat mungkin sudah ada sekitar 5% ya, Mas. Saran saya adalah untuk cut loss sebagian, paling tidak apabila menembus di level 12.40, Mas David, sebagai level support yang pertama. Oke. Penutupan hari ini 12.55, cut loss sebagian di level 12.40 untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Nanti direkomendasikan untuk buyback kembali tidak, Pak? Ya, nanti apabila dia sudah bisa membuat suatu pola yang bottoming atau hovering di area sekitar 1150, maka itu kita bisa mengambil kembali posisi yang sudah kita jual sebelumnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Hamzah, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Kali ini menanyakan saham MTEL, Pak, Mitratel, sudah punya di 650. Bagaimana masih akan ada potensi naik. Hari ini naik cukup signifikan di 6,45% di 660. Tapi sebelum kita ulas secara teknikal untuk MTEL, Pak Berlian, banyak pihak yang mengatakan posisi harga MTEL ini tidak seimbang dengan dari sisi fundamentalnya. Kemudian pergerakan MTEL juga tidak bergerak kemana-mana kalau kita bandingkan dengan harga IPO di beberapa waktu lalu. Ya, betul sekali Mas David. Jadi MTEL ini memang banyak ya yang mengcover dan ini cukup banyak disukai sebetulnya oleh analis. Tetapi memang pergerakan harga sahamnya ini menunjukkan bahwa market menunjukkan mereka lebih suka yang mana, Mas. Jadi untuk MTEL ini memang secara chart, weekly chartnya lebih menunjukkan ya. Jadi ini polanya cukup menarik. Setiap kali ada downtrend channel dan menyentuh downtrend channelnya tersebut, itu saham ini rebound, Mas David. Jadi memang secara teknikal apabila Anda sebagai seorang investor tentu akan diuji ini kesabarannya. Tapi sebagai seorang trader, silakan manfaatkan downtrend channel seperti saat-saat ini untuk mengambil posisi di MTEL. Rebound-rebound jangka pendek juga bisa dimanfaatkan untuk trading saja? Betul sekali, betul sekali. Ini secara bahkan MTEL ini sudah oversold. Jadi apabila kita menggunakan level resisten berikutnya dengan downtrend channelnya, nampaknya di level 700 pun atau 725 pun bukan level yang susah untuk dicapai. Baik, 680 artinya di hold saja begitu ya Pak? Betul sekali Mas Dito. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan. Ada Dito dari Sidoarjo, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kali ini menanyakan UNTR Pak, nyangkut di 25.500 Pak Berlian. Baik Mas David, untuk UNTR sebetulnya apabila kita hanya melihat batu baranya, maka saya bisa menyarankan untuk sebaiknya pindah ke saham-saham lain yang lebih solid pergerakan komoditasnya. Namun mengingat UNTR ini ada juga input dan atau profit dari hal sektor lainnya begitu ya. Kemudian kita masih bisa melihat ada emas juga bahkan di dalamnya, kemudian ada alat berat gitu. Jadi sebetulnya di level support yang cukup kuat yaitu di level 21.000 saya lihat di sini. 22.000 tepatnya, 22.000 masih menjadi area yang cukup kuat.
Jadi bukan untuk ke atas terlebih dahulu apabila memiliki, Oke. dan lebih lagi untuk average down di level 22.000. Baik, selanjutnya ada Bapak Susilo di Blitar, Pak, menanyakan saham WIM, Pak Berlian. WIM lebih banyak dibayang-bayangi oleh Gudang Garam dan MSP ini, selalu pilihan yang pertama dan kedua. Tapi WIM terkadang juga jarang direkomendasikan. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi hari ini, kemudian dalam sepekan terakhir, tapi secara year to date, 6 bulan, 1 tahun, WIM sudah melesat sangat signifikan sekali. Ya, Wismilak ya, Mas David ya. Ya, Untuk saham Wismilak ini memang kenaikannya ini karena didukung oleh fundamental, Mas. Jadi kami RHB di tahun 2021 sempat menerbitkan yang namanya RHB Jewel, saham-saham small cap, di mana WIM ini termasuk di antaranya. Jadi memang kita tidak kaget, kita tidak surprise bahwa WIM bisa menimbulkan kenaikan atau menghasilkan profit yang cukup besar seperti sekarang ini. Namun di saat ini jelas sudah melampaui kompetitornya ya. Jadi sudah lebih mahal dibandingkan yang lain. Jadi saran saya gunakan trailing stop, terutama khususnya di level support di 3.200 apabila masih memiliki posisi untuk exit. Oke, terakhir ada Bapak Sugi dari Bekasi. Singkat saja, Pak Berlian menanyakan BBRI, Pak, untuk 1 minggu ke depan. Hari ini di menit-menit terakhir jelang penutupan justru berbalik arah ke zona merah dan menjadi pemberat indikator saham gabungan. Ya, BBRI hari ini meskipun ada penurunan dengan volume kecil, namun secara stokastik ini relatif overbought, Mas David. Jadi memang sangat wajar apabila ada koreksi, dan ini menjadi peluang sebetulnya kalau misalkan besok masih ada di level-level ini untuk exit terlebih dahulu dan mengambil posisi kembali kurang lebih di level 5.000 atau di level 5.025. Situ ada sedikit mini gap. Baik, jawaban untuk Bapak Sugi dari Bekasi BBRI untuk 1 minggu ke depan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali Pak Berlian. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa, akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.